segalanya, segala sistem. Tapi kalau kita bicara aturan yang ada di Indonesia, industri kriptonya itu dipecah menjadi 4. Ada yang berfungsi sebagai pengawas uangnya, yaitu clearing. Ada yang berfungsi sebagai pengawas token kriptonya, yaitu depository. Ada yang berfungsi sebagai brokernya, ya, yang seperti Indodax ini, sebagai pedagang aset kripto istilahnya. Dan ada yang berfungsi sebagai pengawas daripada pedagang, yaitu perusahaan berjangkanya. Nah, ini industri kripto di tanah air yang tidak ada di negara-negara lain. Kalau di negara-negara lain, semua 4 fungsi ini dimainkan oleh satu entity. Tapi di Indonesia diwajibkan oleh 4 perusahaan terpisah. Ya. Itu salah satu contoh pengaturan bagaimana Indonesia mengaturnya. Ya. Ya, tapi kalau kita lihat pembahasan SEC atas tuntutan ke Coinbase kemarin, mungkin yang diharapkan US adalah seperti yang diatur di Indonesia. Kan SEC meminta kalau ada lembaga clearingnya sendiri, ada pengawas tokennya sendiri, jadi mirip aturan di Indonesia. Mungkin regulator Indonesia sudah berpikir cukup jauh ke depan. Nah, kalau kita bicara mengenai apa yang menurut saya terlalu ketat, ya, menurut saya contohnya kalau di Indonesia, kalau kita mau memperdagangkan token kripto apapun, itu ada daftarnya, token mana yang boleh diperdagangkan dan token mana yang tidak boleh diperdagangkan. Kalau saya pribadi, saya industri, kita lebih berharap kalau yang regulasinya bukan token mana yang boleh diperdagangkan, tapi regulasinya sebaiknya adalah token mana yang tidak boleh diperdagangkan. Jadi seperti SEC kan mereka ada bilang sama Coinbase, kamu tidak boleh memperdagangkan 13 token ini. Nah, kita berharap sebenarnya seperti itu. Jadi Indonesia membuat aturan yang lebih jelas lagi. Coinbase, artinya seperti di Coinbase, pada kasus Coinbase begitu ya, koin-koin seperti apa yang memang boleh dijual atau memang ini tidak boleh diperdagangkan. Betul. Tapi kalau kita berbicara mengenai yang boleh diperdagangkan dan juga tidak boleh diperdagangkan, kita juga lihat sebetulnya industri kripto ini masih volatilitasnya sangat tinggi ya. Tentunya memang diperlukan pelindungan bagi investor dalam hal ini. Nah, Anda sendiri, apakah untuk regulasi di Indonesia saat ini sudah cukup melindungi investor terkait dengan volatilitas harga kripto begitu yang kita lihat? Memang apalagi kalau di tahun lalu begitu ya, ini cukup banyak investor yang boleh dibilang berdarah-darah gitu ya. Nah, apakah regulasi ini sudah cukup melindungi investor? Kalau kita lihat market kripto sekarang kan sudah lebih dewasa ya dibandingkan market kripto tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa melihat pergerakan harga kripto itu paling cuma kenaikannya 2% sehari, atau dan ekstrimnya naiknya 20% sehari. Sudah berbeda dengan kripto beberapa tahun lalu yang sehari bisa naik 100%. Ya. Dan nature dari kripto itu makin mirip seperti trading saham. Satu hari naiknya 2% sampai 20%, kurang lebih seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di pasar saham sekarang kan ada beberapa saham blue chip yang naik turunnya liar sekali. Saya nggak mau menyebutkan namanya, saya kira sudah banyak yang tahu bahwa naik turunnya lebih cepat daripada kripto gitu kan. Jadi kalau dikatakan apakah situasinya berbeda, saat ini situasinya berbeda. Kripto sudah lebih jinak. Dan kalau ditanya apakah aturan yang ada di Indonesia ini sudah baik untuk mengatur industri kripto, saya kira sudah sangat baik. Regulator sudah memainkan perannya dengan tepat, dengan baik, sehingga customer di Indonesia terlindungi. Seperti pembahasan di beberapa media begitu ya,